yang tidak membayar pajak. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Aduh, aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Ini kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat. Harusnya jangan tekan dulu aturan, sosialisasiin dulu sampai ke pelosok-pelosok kalau perlu. Kasih tahu tuh semua masyarakat Indonesia. Hey, kalau misalnya kendaraan kalian 2 tahun pajaknya nggak dibayar, nanti akan dikenakan denda ya. Kenakan denda aja, Pak. Jangan disita barangnya, kan bukan punya Bapak. Itu punya rakyat, hartanya mereka, ya. Heran juga kok aturan kayak gini sampai lolos sih. Giliran aturan perampasan aset buat para koruptor-koruptor nggak lolos-lolos dari dulu, heran gue. Aturan ke masyarakat aja cepet banget gitu kalau untuk urusan-urusan ngambil-ngambil hak orang. Bentar dulu, jangan main blokir-blokir aja. Sosialisasikan dulu bagaimana cara membayar pajaknya. Bersihin dulu tuh kantor samseknya dari oknum-oknum. Karena terkadang masyarakat itu bukannya gak mau ngurus, tapi susah, dipersulit mau ngurus tuh. Harus begini, harus nunggu gitu ini. Belum lagi ada pelicin, ujung-ujungnya pakai calo. Yang namanya calo tahu sendiri lah. Lebih mahal. Jadi itu aja dulu. Kalau udah misalkan kita membayar pajak itu jadi kayak orang yang lewat sambil lewat aja, istirahat kerja beresin pajak udah selesai gitu. Nah kalau udah kayak gitu barulah yang ngeyel. Berarti yang kalau bayar pajak udah dipermudah, masih nggak mau bayar pajak berarti ngeyel. Ya udah kalau seperti itu baru. Tapi kan ini masih susah juga bagi yang baru ya. Ya mungkin yang kalau udah sering bolak-balik bayar pajak ya mungkin udah tahu juga. Ya itu mah gak usah disosialisasi. Kasihan loh kalau main blokir langsung. Akhir-akhir ini sibuk dengan apa namanya, di media sosial saya lihat rakyat mengusulkan apa namanya undang-undang penyitaan aset para koruptor, tapi yang disahkan penyitaan aset-aset rakyat. Kita bahas. Penyitaan aset koruptor untuk para koruptor itu suatu hal yang mustahil akan disahkan. Kenapa? Mereka nggak bakal mau bikin undang-undang yang bakal menyesalkan mereka. Mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor itu sama aja bunuh diri bagi mereka. Ya kenapa? Mereka yang mengesahkan bisa jadi mereka yang tersangkut kasus, yang tersandung kasus. Udah bukan suatu hal yang rahasia lagi. Di negara kita itu koruptor udah merata di segala instansi pemerintahan, baik dari kepolisian maupun pejabat-pejabat DPR, semuanya merata. Jadi kita berharap bahwa akan ada apa namanya undang-undang perampasan aset untuk para koruptor. Itu udah mustahil banget. Yang ada yaitu kebijakan mereka, perampasan aset rakyat. Kita yang ngojek-ngojek di itu hati-hati tuh kalau yang udah mati-mati pajak. Selamat menikmati. Oi, Pak, kami masyarakat nih bukan model itu harapan sebenarnya. Yang kami harapkan tuh biar terasa adil, saya kena buat undang-undang perampasan aset koruptor tuh, balikkan ke negara, bayarkan ke utang. Malah kamu keluarkan undang-undang perampasan aset masyarakat yang nunggak pajak. Mana ceritanya ini? Hei, sehat tak? Lah banyak ego makan apa kamu nih? Lah banyak ego makan haram mungkin negara nih. Iya. Bayar denda baik, ngapa pula bingung ego ngurusinnya tuh? Nggak disita-sita nian. Bicara apa, Pak? Opo wes miskin negara Indonesia ini. Mudah-mudahan diserang lagi sama Belanda. Serang Belanda katanya. Biar tidak diserang oknum-oknum tikus-tikus berdasi ini.
Omong kok mincla-mincli koyo untuk perut, Pak. Wedhus. Ngomong apa to, Pak? Apa wis kere tenan negara Indonesia iki? Padahal ning angen-angenku iki Indonesia iki gemah ripah loh jinawi. Makmur. Kok perkara pajak kendaraan kok sampai diblokir. Mikiro. Rakyat iki tuku motor, tuku sepeda motor iki digawe kerja. Nek ora enek kendaraan motor ora iso budal kerja. Saiki kerjane adoh-adoh. Paham? Wis duwe kendaraan kok mbok blokir. Dek kredit ki ora mergo kemewahan. Rakyat iki mergo nggo golek pangan. Apa wis kere tenan to piye? Petugas pajak lho digilir satu persatu kon ning omahe masyarakat. Kon nakoki siji-siji kena apa ora izin stitch abangku untuk motor tidak bayar pajak nggak bisa digunakan lagi. Nih siapa tadi Pak apanya Kakor Tigor Bang Dirot Bang Dirut terus kamu Bang Balmon, dengar dulu Bang Balmon, kami tekadkan kami rakyat pantau penggunaan uang pajak. Terus kami juga tekadkan, jangan cuma kalian aja menekatkan, kami juga perlu tekad masyarakat itu apa, tanya gitu loh. Kalian tuh harus merakyat, tanya. Kami tekadkan tertibkan undang-undang perampasan aset koruptor. Itu juga harus jelas arahnya kemana gitu loh. Ini perampasan ini arahnya kemana harus jelas. Jangan nanti kalian kantongin pula. Nah, terus yang kedua, motor nggak bisa digunakan. Kalau mati pajak 2 tahun. Kalian tuh gini, kalian tuh harus mempermudah cara kami untuk membayar pajak. Jangan dipersulit. Jangan nanti yang belum bayar pajak hatinya terbuka ingin bayar pajak, tapi kalian persulit. Udah kalian persulit, ujungnya nembak uang juga kan. Nah ini nanti kalian jadi banyak uangnya. Yang tadinya nggak mau bayar pajak jadi bayar pajak karena terpaksa. Kalian persulit, mau tidak mau keluarkan uang. Ya toko kalian kantong-kantong kalian juga nya. Terus motor nggak bisa digunakan. Pak Balmon, saya kasih tahu. Kewajiban kami ini hanya untuk membayar pajak. Terus kalau motor nggak bisa digunakan, yang kau pikirnya bapakmu yang apa ini? Yang beli motor kami ini, yang beli mobil kami. Hah? Capek-capek kami 3 tahun loh. Proses inilah, siapkan ini, proses untuk ngambil motor ini aja sulit. 3 tahun loh kami ini nyicil ini. Cuman nggak bayar pajak 2 tahun. Kalian ambil motor itu, bapak kau lah. Apa aku bilangnya? Kejam nih. Ini negara kejam, betul. Negara kejam. Salah omonganku, terserah kalian. Tapi yang jelas negara ini sekarang negara kejam. Korupsi di sana 200 triliun, 20 tahun toh. Sama aku kasih uang itu, penjarakan aku 25 tahun, gak apa-apa. Tahu kok aku di penjara itu bebas. Orang-orang kaya tapi bebas kok, ada AC-nya. Makanya enak, ada pembantunya. Kalau ada mani bisa keluar. Apel masuk lagi. Tahu aku itu. Jadi yang jelas lah. Jelas bikin apa? Jangan cuma menindas rakyat kau bisa. Dekat kita, matamu lah, Balmon. Ini motorku yang udah telat pajak ini 3 tahun, ambillah, rampas lah. Daripada kau rampas, mending kau bakar motor itu. Kau pas kau rampas, kau juga kau bakar sama motor itu sekalian. Kali. Terus nanti kalau kalian rampas motornya, kalian kemanakan? Hah? Kalian kemanakan? Dengan alasan biar nggak ada motor ini,
motor bodong apalagi kampung Genjer. Terjadi ada motor bodong karena ada pencurinya. Kenapa ada pencurinya? Karena nggak ada efek jerah pencuri itu. Kenapa efek jerah? Karena ada napasnya. Kenapa ada napasnya? Ya di penjara berapa tahun sih? Terus kenapa ada napasnya? Ya karena yang terjadi sebelumnya apa coba? Yang dibegal. Melawanlah yang dibegal ini. Mati pembegal. Yang kalian hukum siapa? Yang dibegal. Terus kemarin sempat dibilang, terus kalau dibegal gimana Pak? Kalau kita nggak bisa gini. Tunggu datang polisi. Sebelum nunggu polisi pun udah mati kami, bodoh. Kerjaanmu dulu kerjakan. Gitu loh. Cuman Tuhan Palmon nggak becus, nggak. Aduh Tuhan, nggak tahu lagi aku, udah aneh negara ini, aneh. Iya aneh.